Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pariwisata. Perkenalkan, nama saya Arya Chandra. Saya Febi Aisyah Putri dan saya Indarwati. Kami dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi UGM. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kawasan Kota Gede. Nah, penasaran kan? Ikuti kami terus ya. Baik teman-teman pariwisata, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Joko. Kita ada di Kampung Alun-Alun Purbayan Kota Gede. Sebelumnya Bapak boleh diperkenalkan dulu. Terima kasih. Nama saya Joko Nugroho. Saya tinggal di kawasan Kampung Alun-Alun Purbayan Kota Gede, yang dulu itu merupakan alun-alun bekas keraton Mataram Islam ya, di abad 16. Dan kawasan ini lebih dikenal namanya Gang Rukunan, ataupun sekarang ada istilah baru yang di tahun 1986 itu dari UGM, dari jurusan arsitektur mengadakan penelitian bekerja sama dengan salah satu universitas di Amerika. Judul penelitian kan intinya ada dua gerbang, satu yang ada di barat, satu di timur. Nah, proyek penelitian itu kemudian diberi judul Between Two Gates, yang akhirnya Between Two Gates ini lebih dikenal karena dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Jadi bisa dikatakan Between Two Gates itu diberikan oleh para mahasiswa UGM dan juga universitas dari Amerika Serikat pada waktu itu ya, Pak? Jadi ada dosen yang melakukan penelitian. Oh, dosen ya. Nah, selanjutnya nama itu dengan adanya gadget seperti ini, media internet, online dan lain-lain, justru ini lebih populer daripada Gang Rukunan. Kalau boleh tahu awal nama gangnya apa ya, Pak? Rukunan itu. Oh, jadi Rukunan, ini kan sebenarnya rumah Jawa itu menghadap selatan, ya. Kemudian terdiri dari dua bagian, yang di sana itu untuk tempat tinggal dalam. Kemudian di antara dua bangunan, di depannya ini ada pendopo, di antara dua pendopo ini ada tulungkangan, ya, halaman itu. Dan masing-masing rumah itu pasti punya patron yang sama, sehingga ketika satu deretnya ada 9 rumah, kemudian kita sepakat untuk ya sudah kita buka saja halaman ini, meskipun ini merupakan tanah-tanah pribadi ya, private itu, cuman kita memang kita relakan untuk siapapun boleh melewati ini. Tapi ini sebenarnya bukan jalan umum, tapi ini merupakan tanah masing-masing rumah seperti itu. Maka kemudian disebut dengan nama Rukunan, yang punya filosofi bahwa kita akan berdampingan, rukun dengan tetangga seperti itu. Baik, mungkin saya mau tanya lagi, Pak. Bapak sejak kapan mengelola ini semua? Kalau khusus di Between Two Gates itu di area ini ya sehabis gempa itu. Jadi kita terinspirasi, sebenarnya bukan inspirasi dalam artian karena itu gempa itu ada dua hal ya. Satu itu bisa kita tarik hikmah, ada berkah, tapi juga musibah. Dan karena setelah gempa itu banyak bangunan-bangunan di Kota Gede yang kemudian rusak, tidak bisa didirikan kembali karena faktor ekonomi. Akhirnya banyak sekali rumah-rumah tradisional Jawa seperti ini akhirnya kemudian dijual keluar. Nah, itu membuat prihatin kami sebagian warga Kota Gede. Nah, salah satunya kita di sini kemudian membentuk satu komunitas namanya Lang Petuk,
yang intinya untuk edukasi bahwa kita harus tetap sebisa mungkin untuk melakukan pelestarian. Salah satu caranya adalah dengan kita mengambil satu cara dengan memanfaatkan Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Di sini banyak situs, arsitektur, kemudian budaya, kesenian dan lain-lain menjadi satu paket wisata yang basisnya itu heritage, jadi warisan budaya seperti itu. Mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan terkait atraksi wisata yang ditawarkan di Kampung Alun-Alun ini ya Bapak. Kira-kira kalau wisatawan ke sini itu bisa menikmati apa saja nih Bapak? Di Kota Gede sungguhnya masing-masing wilayah itu ada beberapa klaster ya. Jadi kalau kita petakan dengan sistem tata ruang Mataram Islam itu ada 4 komponen. Keraton Putra Tunggal itu satu bekas keraton, kemudian alun-alun, kemudian pasar dan masjid. Nah, kita sekarang di alun-alun, keratonnya di sebelah selatan sana. Jadi 4 komponen tadi, komponen kawasan inti itu lebih ke sejarah, kemudian ada situs, arsitektur, ya, kemudian pasar tradisional yang masih betul-betul tradisional, kemudian masjid tertua di Jogja ini, sehingga itu bisa kita eksplor. Nah, di kawasan yang di luar kawasan inti, kawasan penyangga itu ada beberapa tempat, misalnya di Kampung Basen, Kampung Gedongan, Kampung Bumen, itu mereka lebih kaya dengan kerajinan, misalnya kerajinan tanduk, logam, ada perak, ada emas dan seterusnya. Kemudian di wilayah Gedongan itu, Kampung Gedongan itu ada kesenian tradisional, ada wayang, ada ketoprak, serandul, jadi macam-macam. Kuliner juga ada. Jadi di Kota Gede itu klasternya terdiri dari beberapa klaster, dan klaster itu punya karakter tersendiri seperti itu. Kalau mungkin untuk perkembangannya sendiri, harapannya itu ada atraksi yang ditambahkan lagi gitu, napa mboten di masa depan? Jadi ya sebenarnya paket-paket itu kan bisa dikelola ya, artinya misalnya melalui dengan kerjasama ataupun support dari misalnya untuk yang sisi budaya itu dengan dinas budayaan, kemudian pariwisata dengan dinas pariwisata, kemudian mengedukasi, melakukan pelatihan, misalnya seperti itu, bagaimana mengemas satu atraksi wisata, misalnya sandu dengan paket yang durasi yang singkat, karena nggak mungkin kan misalnya ketoprak itu dengan durasi yang apa adanya. Itu wayang juga bisa dengan misalnya dengan pagelaran ringkas itu hanya mungkin 1 jam dan sebenarnya. Kemudian di kuliner bagaimana mereka untuk kemudian diedukasi untuk packaging, marketing dan sebagainya. Nah, itu dengan dinas pariwisata seperti itu. Jadi intinya bahwa sebenarnya Kota Gede itu memang kaya, karena ini dulu di abad 16 adalah pusat kerajaan Mataram Islam, yang kemudian setelah era Sultan Agung itu keratonnya dipindah ke Pleret, sehingga ini menjadi kawasan pemukiman yang di dalamnya juga terdapat beberapa peninggalan seperti bekas benteng keraton, rumah-rumah tradisional yang masih asli seperti ini dan lain-lain. Baik Pak, kan kalau kita lihat sendiri atraksi wisata di Kota Gede ini lumayan banyak ya Pak. Nah, bagaimana dengan amenitasnya Pak? Ya ini ya, jadi karena di Kota Gede itu kan kawasan, ya boleh dikatakan kawasan tertua, karena sejarah Jogja, Solo itu kan berasal dari sini. Yang ketika perkampungan atau wilayah di kawasan Kota Gede itu dibangun sebelum ada teknologi ya, termasuk misalnya transportasi, sepeda aja belum kan. Jadi ya memang jalan-jalan di Kota Gede itu memang sempit, karena memang dulu belum ada, bahkan di kampung-kampung yang di dalam seperti ini pun nggak ada untuk mobil pun juga ini, karena memang waktu itu belum ada. Sehingga salah satu sebenarnya kalau kendala saya mengatakan itu bukan kendala ya, tapi bagaimana ini menjadi satu tantangan
karena kalau kota gede itu misalnya dengan sekarang ada wisata dengan bus-bus yang besar itu ya memang harus ada satu tempat di luar area kota gede, kemudian mereka disettle dengan transport lain ya begitu, karena memang tidak memungkinkan untuk membawa satu rombongan tamu dengan jumlah yang besar itu. Jadi itu tantangan ya. Tantangan bagi kalau kita mau mengembangkan pariwisata di kota gede. Dan memang ini lorong-lorong kecil memang untuk pejalan kaki ya, karena memang sepeda motor belum, kenapa tadi dituntun seperti ini, dulunya belum ada ya. Tapi justru keunikan ini yang menjadi satu daya tarik tersendiri. Kita di kota gedenya punya brand yang sudah jelas gitu loh. Tidak seperti tempat-tempat yang lain berbeda yang ada hanya di kota gede yang seperti itu. Iya, karena memang dari telah disebutkan tadi nggih Bapak terkait dengan akses jalannya itu. Nah, berarti untuk aksesibilitasnya sendiri untuk masa depan ada niatan untuk atau memang dioriginalkan itu? Karena Kota Gede kan merupakan salah satu kawasan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur DIY. Jadi ada 6 di DIY itu. Nah, salah satunya Kota Gede itu ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Jadi ya agak berbeda ketika itu dengan daerah-daerah lain. Saya kira kalau nanti kemudian Kota Gede ke depan itu dibebaskan itu dengan misalnya IMB bangunan termasuk jalan-jalan itu, pasar lama Kota Gede itu, atmosfer Kota Gede yang lama itu mungkin juga akan hilang. Jadi sebenarnya harus kita pertahankan, jangan sampai ketika kita itu mau meraih satu misalnya untuk kunjungan wisata tapi dengan mengorbankan ya peninggalan sejarah, kemudian atmosfer yang sudah terbentuk selama ini, saya kira itu menurut saya kurang tepat. Jadi ya tetap aja sebenarnya justru ini menjadi ciri ataupun brandnya Kota Gede gitu, bahwa ini menjadi satu daya tarik wisata dengan konsepnya tadi pariwisata dengan basis yang heritage budaya gitu. Berbeda dengan yang desa-desa wisata atau kampung wisata yang lain. Kita di Kota Gede itu betul-betul khas di sini. Tinggal garap aja gitu. Bisa dibilang punya keunikan tersendiri gitu ya Pak. Kemudian Pak, kalau untuk pengelolaannya sendiri bagaimana Pak? Di Kota Gede itu sudah ada beberapa kelompok atau komunitas. Salah satunya kami di sini ada komunitas Selam Bedok yang tadi menggunakan media pariwisata untuk edukasi, terutama untuk pelestarian beberapa warisan budaya. Karena dengan kita dengan wisata itu kan kita bisa memperkenalkan sejarah kemudian budaya di Kota Gede kepada tamu-tamu yang datang ke sini. Kemudian itu juga menumbuhkan satu semangat untuk anak-anak muda nanti ke depan untuk bisa belajar tentang Kota Gede seperti itu. Jadi dua hal yang bisa kita, dan ada beberapa teman yang sudah ini, ada komunitas lain macam-macam di sana. Dan kemudian sekarang Dinas Pariwisata itu membentuk, misalnya di satu kelurahan itu ada Pokdarwis, ada kampung wisata. Nah, mereka juga bisa memanfaatkan seperti ini untuk kegiatan pariwisata. Di Kota Gede itu ada 3 kelurahan, 5 sebenarnya, tapi yang 2 itu masuk wilayah Kabupaten Bantul, jadi kawasan Bagalan sama Singosari. Yang 3 itu masuk di wilayah Kota Jogja. Nah, masing-masing kelurahan itu dia punya Pokdarwis, dan di dalamnya Pokdarwis ada kampung wisata yang masing-masing bisa memanfaatkan Kota Gede sebagai satu kawasan cagar budaya untuk kegiatan pariwisata. Tapi di luar yang bentukannya Dinas Pariwisata, Pokdarwis dan kampung wisata, ada beberapa teman Kota Gede yang sudah menjalankan seperti itu, bahkan sebelum ada Pokdarwis dan kampung wisata. Untuk peran Pokdarwisnya berarti yang mengelola ini masyarakat lokal gitu Pak? Masyarakat dekat sini atau Pokdarwis? Masing-masing warga itu punya hak juga. Dan jadi Pokdarwis kampung wisata juga bisa memanfaatkan sini juga, tapi ini tidak bisa diklaim bahwa ini miliknya kampung wisata, miliknya Pokdarwis, enggak. Karena ini kan memang betul-betul milik pribadi.
dan kita di sini kita yang mengelola kampung dengan nama komunitas tadi. Dan mereka teman-teman yang lain pun di komunitas lain kalau mau lewat sini, mau eksplor sini ya kita persilahkan. Kalau masuk kampung wisata, kalau mau ke sini ya kita terima. Kadang mereka juga teman-teman dari kampung wisata juga memanfaatkan di kawasan Bibin-Tubit ini satu kunjungan wisata. Tidak masalah, ada teman lain juga di luar kampung wisata ada yang ini, bahkan dari luar ada yang juga kemudian kita bareng-bareng sini bisa sama. Tadi nama komunitasnya apa, Pak? Lang Bedok. Alang Bedok. Lawang Oh, itu Lawang. bahasa Jawa. Lawang. Pintu. Oh, pintu. Bedok itu ketemu. Oh, Lawang Bedok. Nah, Di IG-nya ada itu. Oh, iya. Silakan cari. Iya, Pak. Saya penasaran mengenai tugas secara general komunitas Lawang Bedok ini tuh seperti apa ya, Pak? Secara spesifiknya. Ya itu tadi dibentuk kita kurang lebih tahun 2012 ya, karena itu tadi berawal dari banyaknya sekali sehabis gempa itu masyarakat kehilangan rumah-rumah yang seperti ini, kemudian mereka tidak bisa ini, kemudian banyak sekali rumah yang kemudian akhirnya dijual. Nah itu membuat kami ayo melakukan sesuatu. Nah, salah satunya apa ya, kita manfaatkan aja ruang-ruang seperti ini. Rumah saya ini kan saya manfaatkan sudah lama ini, mulai 2013 untuk kita misalnya ada untuk wisatawan baik asing maupun domestik yang kemudian mereka datang ke sini coffee break ataupun lunch ya, dinner dan sebagainya, kemudian eksplor kota gede. Nah kita bisa terima di sini. Jadi kita manfaatkan seperti ini, pendopo seperti ini untuk satu kegiatan pariwisata yang kita ininya itu natural, ya autentik gitu. Jadi kita nggak bikin-bikin, ya apa adanya seperti ini. Justru orang-orang asing malah lebih tertarik dengan hal yang seperti ini, tidak dibuat-buat, sesuatu yang masih original dan ini unik, yang ada ya hanya di sini kita ada. Nah seperti itu kan bisa kita manfaatkan. Di samping kita punya nilai tambah di ekonomi, tapi itu kan bisa untuk membantu untuk merawat dan sebagainya gitu. Karena rumah seperti ini, pendopo seperti ini kalau tidak dimanfaatkan ya akhirnya malah justru enggak. Ya. Ini milik Bapak pribadi atau Iya, dari pemerintah? Oh, pribadi. Kafenya ada sebelah mana ya, Pak? Ya sini. Kitchennya. Oh ini di belakang. Oh, aja. kitchennya di belakang. Jadi teman-teman kalau ada yang kesini Ya. bisa langsung pesen aja. Bisa di IG bisa nanti, bisa lewat IG-nya bisa. Nah yang ada teman-teman anak muda saya justru lebih di belakang aja support itu. Nah yang jalankan komunitas ini teman-teman ya seusia ya ada yang Karang tarunanya ya mungkin ya, Pak. yang muda-mudi lah. Ya mudah-mudi. Ada yang sudah lulus, ada yang ini. Cuman ya kendalanya, bukan kendala sih, tantangan itu yang namanya satu komunitas kadang-kadang bisa datang bareng, kemudian setelah kuliah selesai kerja kemudian dia dapat pekerjaan di luar sini, akhirnya kita harus ini lagi gitu. Jadi ya seperti itu dinamikanya. Tapi paling tidak kita memberikan sesuatu pada anak-anak muda, pembelajaran juga ke depan itu harus ada generasi penerus yang mau melestarikan kawasan Kota Gede ini menjadi satu kawasan yang masih bertahan dengan hal-hal yang yang di warisan budaya tadi. Kalau boleh tahu Pak, semisalnya ini belum ada kunjungan gitu Pak, aktivitas masyarakat sekitar itu biasanya gimana? Ya biasa aja sini. Tapi kalau sini memang nggak terlalu banyak ini keluarganya itu nggak terlalu besar, justru mereka banyak yang keluar. Tapi ada sebagian yang tetap ini. Saya anak saya 2 sekarang baru ada 1 kuliah, 1 SMA, jadi ya, ini juga masih sekolah, sepi kalau ini. Tapi ya kadang-kadang mereka tiba-tiba datang tamu yang lewat dan sebagainya. Saya sendiri itu manfaatkan ini kerjasama dengan beberapa travel, baik yang di lokal maupun yang luar. Jadi setiap saya mesti ada tamu di sini. Kalau untuk kegiatan rutin ada tidak Pak di sekitaran daerah sini Pak? Kalau di sini yang sifatnya pertunjukan yang ini nggak ada sini. Jadi lebih ke ini tuh lebih ke sejarah, ya, situs, kemudian arsitektur, kemudian sosial kemasyarakatan. Jadi kalau
kesenian kemudian itu lebih ke di daerah sisi pasar itu ke utara sana lebih, jadi kita beda yang di sini lebih ke karena ini kaitannya dengan heritage tour kan Pak, wisata edukasi juga. Nah, untuk wisatawan yang datang ke sini itu mayoritas biasanya dari kalangan apa saja Pak? ya mereka lebih yang orang-orang yang kalau menurut saya yang di kota gede itu dia minat khusus. Jadi kalau tidak punya ini ya nggak dapat sini misalnya orang yang mau hanya sekedar fun gitu, ya nggak dapat di sini. Memang harus misalnya dia tertarik dengan sejarah, tertarik dengan arsitektur, tertarik dengan kuliner tradisional, itu baru mereka dapat di sini. Tapi kalau mau apa ya ngefun apa ya itu ya di luar cari sini kesenangan ya, yang Ada kesana. kayak rekreasi ya, gitu. rekreasi itu bisa di pantai ya ini. Tapi kalau di sini emang ya seperti ini, orang yang pengen tahu belajar tentang masa lalu Kota Gede misalnya seperti itu baru. Atau enggak penelitian ya Pak. Makanya saya cenderung bahwa Kota Gede itu ke depan memang harus wisatanya itu wisata minat khusus, bukan mass tourism. Ya. Karena kalau mass tourism juga nanti punya dampak negatif terhadap sosial masyarakat ya, ada karena memang bis sekarang kan besar, mau masuk juga susah. Kalaupun bisa itu ya di agak luar, kemudian harus ada shuttle. Kemudian ketika masuk walking tournya itu masuk di ini terlalu banyak juga susah juga. Iya, takutnya sampah nambah. Ya macam-macam lah, itu ada resisten lah dengan itu. Iya. Makanya kalau kita misalnya ada tamu yang misalnya 50 kita pecah menjadi 2-3 bagian. Iya. Bagus. 15 itu jalan dulu. Jadi tidak langsung 50 satu lewat pasti akan. Jadi memang di Kota Gede tidak sama dengan kondisi yang misalnya di desa wisata kayak Sari, Mageran, memang beda karena itu alam luas itu ya, mau datang 5-10 bis itu enggak masalah itu. Ya, di sini ya memang wisata tapi yang minat khusus tadi. Berarti bisa dikatakan sangat-sangat memperhatikan carrying capacity-nya juga Iya, ya Pak? iya betul. Jadi Untuk ya menjaga iya, infrastrukturnya kan berbeda. Betul. Tapi kita dengan itu kan kita sebenarnya sudah punya produk yang punya spesifik spesifik tadi. Yang ada ya cuma di sini, nggak ada di tempat lain. Itu kan brandnya sudah terbentuk gitu. Betul. Nggak harus bikin sesuatu yang ini. Ya sudah kita seperti ini aja bisa. Iya. Nah itu makanya di Kota Gede itu salah satu kekuatan ininya di pariwisata narasi. Ya. Storytellingnya harus kuat. Nah itu. Sebenarnya saya tadi penasaran ya Pak. Tadi telah disampaikan kalau pengelolaan di sini itu dari semua orang, ibaratnya kayak kampung ini udah milik bersama gitu. Apakah Bapak menemui masalah-permasalahan yang terjadi gitu enggak? Ya ada sih kendala itu pasti di setiap tempat, di setiap waktu itu pasti. Nggak ada sesuatu itu yang tidak ada persoalan. Pasti muncul itu. Contoh misalnya ketika wisatawan dengan berbagai macam karakter tadi ada yang misalnya contoh lewat buang sampah sembarangan. Meskipun di awal kita sudah edukasi, nanti kamu akan lewat seperti ini, kamu harus etikanya seperti ini, harus sopan dan sebagainya, jangan buang sampah karena ini bukan pabrik karya, ini uang-uang privat. Tapi ya karena orang banyak itu pasti ada saja ya Pak yang ketika seperti itu kan nanti mesti yang kelewatan, terus kemudian ada sampah itu kan juga nanti ini. Kemudian misalnya ada beberapa kelompok yang kemudian datang bersama-sama sehingga itu ya juga menjadi masyarakat yang kadang-kadang juga sedikit ada ini ketika kita tidak bisa ini. Tapi ya persoalan itu wajar menurut saya, jadi bukan sesuatu yang karena itu tadi kalau saya mengatakan bahwa persoalan itu akan muncul dengan keadaan sebaik apapun itu. Ya. Terus kemudian ketika itu misalnya wisata yang kemudian menjadi satu ramai lah katakanlah, misalnya contoh di beberapa tempat mungkin
viral, ramai banyak lah. Itu kalau nanti nggak hati-hati juga ketika itu sudah ada perputaran uang, ya bisa saja nanti menimbulkan persoalan itu, misalnya pemerataannya nggak adil dan seperti itu, daerah sini kok yang banyak ini enggak, dan seterusnya. Hal seperti itu pasti muncul. Nah, pinter-pinternya kita untuk bagaimana kita bisa mensikapi. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Pak, kalau misalkan berkunjung ke sini tuh daftarnya kemana, terus apa yang bakal didapat seperti itu Pak? Ya. Kalau tiket nggak bisa ya, kita beda ya. Misalnya kalau satu destinasi wisata di tempat lain yang desa itu bisa satu pintunya satu, kemudian di situ ada ini. Tapi kalau ini kan kawasan terbuka yang kita nggak bisa, ya paling nanti ada semacam kayak donasi ya. Tapi kalau paket-paket itu sudah ada, di Kota Gede itu sudah ada, cari di Google aja misalnya wisata di Kota Gede muncul nanti di situ. Beberapa ini kalau kita di Langkodok itu ada di IG misalnya, itu ada ngasih B yang bisa dihubungi, nanti bisa nanya dan seterusnya. Ya ini juga kita manfaatkan media sosial untuk apa, menjadi satu. Tapi kalau anak-anak ini ya lebih ke IG, website juga ada ini, cuman ya pengolahannya kadang-kadang belum bisa optimal karena itu tadi kalau kita komunitas itu naik turun yang kadang kalau pas mereka yang masih sekolah kuliah itu naik pas ujian ya nggak bisa full ya. Seperti itu dan ya juga. Tapi itu ya nggak apa-apa misalnya. Tapi dengan adanya ini seperti ini kan wisata ke depan itu kan nggak perlu lagi misalnya butuh satu kantor yang kantornya di mana saja bisa. Itu ada asal ada internet yang jalannya. Untuk sejauh ini media promosi yang dilakukan oleh komunitas Lawang Bedo itu seperti ya apa? media online ada, kita kerjasama dengan beberapa yang kayak Traveloka, kayak Airbnb seperti itu, kita masukkan makanya di sana. Kalau yang sudah jalan juga Airbnb sudah sering itu dia. Terus kemudian kita sendiri ada IG itu yang kita manfaatkan. Itu efektif. Ada karena Lawang Bedo. Lawang Bedo PETHUK. Lawang Bedo. Ya, Bedo itu bahasa Jawa itu bertemu ya. Karena kita kalau mau di Kota Gede pasti akan nemu labirin dan setiap satu pasti ada pintu. Tapi kita dulu ya itu nama sih, hanya nama komunitas saja yang intinya bahwa ya kita kalau jalan-jalan akan selalu berdoa dengan itu ya, semoga pintu silaturahmi terbuka, pintu rezeki terbuka dan seterusnya. Mungkin kalau karena ini kan kebetulan rumah-rumah warga gitu Pak. Kalau untuk dikembangkan menjadi pariwisata sendiri, apakah ada warga yang nggak setuju gitu? Ya kita pelan-pelan sih, memang di kawasan ini kita pelan-pelan tuh. Tapi tidak semuanya juga mungkin juga punya passion yang sama. Tapi ini untuk kawasan ini kita sudah bisa misalnya lewat. Cuman ini beberapa rumah yang ada satu rumah yang kosong itu kemarin kita sudah ngomong bagaimana untuk homestay dan seterusnya gitu. Jadi pelan-pelan kita ini karena kita harus sebagai proses ya, nggak bisa langsung. Ini kan kawasan pemukiman, bukan satu kawasan yang diciptakan untuk kawasan destinasi wisata. Berbeda misalnya di satu daerah kemudian kita menciptakan satu kawasan wisata itu beda. Karena ini dari pemukiman, miliknya penduduk, kemudian ini kita harus pelan-pelan, kita harus beradaptasi, menyesuaikan dengan ini. Makanya kita pelan-pelan ke depan kita menata. Ini salah satu rumah di sebelah timur juga rencana besok pendopo untuk kafe, nah, seperti itu. Jadi ya pelan-pelan ke depan mesti akan. Kalau semisal ada kunjungan yang di luar travel agent ya Pak, misalkan ada tiba-tiba ada turis, itu kira-kira di sini ada guide lokal Ada itu yang spesifiknya? Iya ada. Mungkin yang asing itu ya di Lawang Bedo juga ada yang teman-teman yang punya kemampuan bahasa Inggris seperti itu. Bahkan kita tidak menutup beberapa teman lain kalau kita mau gabung ya nggak masalah. Artinya tidak harus dari orang Kota Gede. Asal dia punya semangat untuk care dengan pelestarian budaya itu oke kita.
Ada beberapa teman yang mereka sudah aktif, tapi begitu mereka berkeluarga kemudian berpindah tempat, itu ada yang lulus kemudian dia bekerja ini, sehingga kita Jova itu sering juga kita ajak ke sini juga. Rumahnya di utara, berarti tetap masih Kota Gede. Mungkin wawancara kami Cukup sekian dulu Pak. Semoga ilmunya bermanfaat. ya Bapak. teman-teman juga mendapatkan insight baru dari konten yang kami buat. Ya, ya sama-sama juga bermanfaat. Mungkin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Halo Sobat Pariwisata. Itu tadi wawancara singkat kita bersama Bapak Joko yang merupakan salah satu pengurus dari Kampung Alun-Alun Purbayan Kota Gede. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat bagi sobat pariwisata sekalian. Nah, untuk Sobat Pariwisata, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. See you!